Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, marilah kita bahas tentang bagaimana membuat media pembelajaran tentang operasi bilangan bulat, terutama pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti mungkin sangat rumit sekali. Kenapa? Kita bermain di logika sebenarnya, bukan ke skrip. Jadi nanti walaupun materinya di operasi bilangan bulat, tetapi kita bermain di logika kita. Nanti yang saya gunakan adalah garis bilangan. Jadi ada suatu benda yang bergerak ke kanan ke kiri sesuai dengan operasi bilangan bulat itu. Tujuannya adalah kita memahamkan siswa bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan itu. Selama kita kalau berfokus pada bilangan bulat, operasi bilangan bulat, paling tidak kita harus punya dua bilangan. Bilangan A sama ini ada 3 dan bilangan B sama 5. Sama kayak gini. Bilangan 3 dan 5 ini akan lebih menarik jika angka-angka itu kita inputkan. Jadi kita butuh dengan input box. Kita inputkan dari sini sama ini. Captionnya A, kita linkkan dengan A. Nih. Kemudian kita buat propertinya itu biar labelnya nggak usah aja. Seperti ada bilangan yang kita inputkan, kemudian bilangan satunya juga sama. Di ini teksnya saya buat besar saja. Stylenya saya ambil di sini banyak karakter, cukup 2. Kenapa kok 2? Nanti yang saya gunakan kalau garis bilangan dia dari min 10 sampai dengan 10, maka digit angkanya tidak mungkin lebih dari 2. Nih. Ini yang A, kemudian kita tambahkan lagi yang B. Ini B. Kita ambil propertinya. Ini stylenya 2, taruh tengah, teksnya ekstra, basicnya labelnya kita hilangkan saja. Nanti di sini kita pastikan bahwa dia itu sudah fix objek dan absolute posisinya. Kemudian kita butuh ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan kita bisa memanfaatkan button atau tombol. Di atas umpama saya beri operasi penjumlahannya. Nih. Captionnya hanya plus, yang bawah ada operasi pengurangan. Kemudian untuk memudahkan kita mana yang dipilih, kita bisa menambahkan teks di sampingnya. Nah, di bagian sini ada teksnya, di mana teks itu menunjukkan bahwa A, kemudian operasinya apa dengan B. Ini. Sama di sini juga saya besarkan aja biar sama. Kita ambil, kita besarkan, sama kita tebalkan, saya beri fill sekalian. Ini. Kita sesuaikan tempatnya. Jangan lupa kita absolut dan fixkan. Kalau sudah nanti begini. Jika kita memberi operasi penjumlahan atau pengurangan di antara dua bilangan ini, kita perlu tombol ini. Jadi kan harus ada nilainya. Nah, nanti terlebih dahulu kita beri nilai di masing-masing tombol. Seumpama tombol plus saya beri nilai untuk T1. Sama 0 dulu saja. Tombol min saya beri nama T2. Nilainya juga 0. Nah, nilai ini seumpama kita tekan klik, maka T1 harus berubah menjadi angka 1. Jadi prinsipnya itu. Ada dua tombol, jika saya menekan plus, angka ini harus ada nilainya, entah 1 entah berapapun. Kalau 0 kan dianggap tidak ada nilainya. T2 tidak ada nilainya. Maka di sini kita hanya membutuhkan script merubah nilai atau set
value, di mana yang kita rubah adalah nilai T1. T1, dirubah dengan jika plus ini tadi plus, kita ambil nilainya T1 itu sama dengan 1. Kemudian ketika saya klik plus, maka kita juga harus merubah value punyanya negatif atau T2 itu sama dengan 0. Kita oke. Perhatikan di T1-nya. T1 di sini dia T1 0. Ketika kita tekan plus, maka dia berubah menjadi T1 sama dengan 1. Negatif juga sama, kita tambahkan skripnya. Kita hanya merubah nilai atau set value. Set value, di mana jika min ini pengurangan kita tekan, nilai dari penjumlahan harus kembali ke 0. Atau enggak kita beri nilai T2 dulu aja. Biar memudahkan dia min 1. Bahwa dia sebagai tanda negatif. Set value. Di sini T1-nya harus berubah lagi menjadi 0. Jadi di sini tombol ini akan mempengaruhi tombol di atasnya. Ketika kita klik negatif, T1 berubah menjadi 0. Ini perhatikan di bagian sini. Ketika saya tekan plus, maka T2 kembali ke 0. Sehingga kalau kayak gini kita bisa menambahkan di teks kita, tambahkan objek sembarang, kayak gini. Yang saya rubah adalah di bagian ini, yang tengah. Di mana kita punya logika kita, tadi saya bilang di sini hanya bermain di logika. Jika saya mengambil nilai T1, jika T1 sama dengan 1, maka yang tadi yang saya tekan adalah plus. Jika yang lain T1-nya tidak sama dengan 1, maka plus itu tidak ditekan. Berhubung di sini ada 2 tombol, berarti dia bukan plus tetapi min. Kita ambil if logika kita adalah T1 sama dengan 1, sama dengan kita harus menulis 2 kali. Soalnya di sini ada tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kurang dari sama dengan, atau kurang dari saja, lebih dari saja. Itu kan ada, sehingga tanda ini harus kita taati, dimana ketika sama dengan harus ada 2 tanda sama dengan. Jika T1 sama dengan 1, maka yang muncul adalah plus. Jika selain itu, munculnya adalah min. Berhubung di sini hanya ada 2 tombol, sehingga muncul di bagian sini plus. Ketika kita tekan min, dia berubah menjadi min. Kita tekan lagi, dia berubah menjadi plus. Kalau kita di sini ada min, di sini juga harus ada min. Jadi nanti prinsipnya kayak gitu. Ini tidak bisa diubah sama kayak gitu. Yang kita rubah adalah di bagian sini, bagian input box-nya. Kemudian saya bermain di garis bilangan. Mulai dari min 10 sampai dengan 10. Ini sebenarnya masih materi di SD pemahamannya. Tapi nggak masalah, di SMP pun juga ada. Titik-titiknya ini kita hilangkan. Kita tidak perlu ada titik dan garis. Yang saya butuhkan hanyalah persegi panjangnya. Ini saya buat filenya itu solid, jadi tidak transparan. Warnanya biru sama kayak gitu. Nah, kalau sudah, ini garis bilangannya dari min 10 sampai 10. Sekarang kita bermain logika lagi.
Nanti di angka 3, seumpama ada sebuah benda yang berjalan dari 0 ke angka 3, maka kita harus ada yang memerintah. Yang memerintah adalah tombol button. Saya ambil captionnya langkah pertama. Langkah 1. Ini. Jadi yang memerintah adalah ini, langkah satunya. Ada sebuah benda atau titik berjalan dari mungkin 0. Jika positif maka dia berjalan ke kanan, jika negatif berjalan ke kiri. Untuk titik itu, ada sebuah benda itu, kita butuh variabel baru lagi yang kita jalankan. Ketika kita berjalan sejajar dengan sumbu X, maka kita hanya perlu satu titik. Kenapa? Sumbu Y-nya dia titiknya tetap. Sama saya punya A1 sama dengan 0. Dia mulai dari 0. Sehingga ada titik A1 itu mulai dari A1, sama dia nanti berjalannya dari angka 1, Y-nya. Gini. Titik ini saya perbesar saja supaya lebih kelihatan. Ini sama ini saya ambil ini saja, warnanya saya ambil mungkin merah. A1 kita rename saja, ini ada A untuk mewakili apa? Bilangan A. Jadi nanti di sini kita hanya merubah titik A1 saja, dia berjalan ke kanan atau ke kiri. Maka logikanya bagaimana nanti? Kita ambil objeknya, scriptnya ini. Jika A-nya itu positif, maka dia berjalan ke kanan. Ke kanan itu sama artinya dengan A1 itu ditambah dengan 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan A. Berarti if jika A-nya lebih dari ini lebih dari 0, maka yang saya rubah nilainya adalah set value, di mana titik angka A1 tadi, A1 berubah menjadi A1 plus 1. Kenapa plus 1? A lebih besar 0. Berarti A-nya positif. Kemudian ini jika terpenuhi, jika tidak terpenuhi bagaimana? Set value A-nya berjalan ke kiri, atau saya buat ini min 1. Berjalan ke kiri dia berkurang 1. Kayak gini. Oke. Maka langkah ini ketika ini plus, dia ke kanan. Ketika di sini min, dia berjalan ke kiri. Nah, sekarang begini. Dia seharusnya berhenti di angka ini. Seharusnya berhenti di angka itu. Lalu bagaimana kita membuatnya ini? Logika kita bagaimana? Seumpama kita ambil yang positif dulu saja ini. Nih. Jika mungkin diawali dari A-nya 0, seharusnya jika ada tadi A1 sama dengan 3, dia sudah berhenti seharusnya. Maka kita harus tambah lagi objek propertinya tadi. Jika dia lebih besar 0, maka nih, jika lebih besar 0, ini lagi kita ambil if, kita batasi lagi A1 atau A1
kurang dari A, maka dia berjalan masih bertambah 1, set value ini A1 dia tetap di A. Ini yang pertama, jika dia lebih besar 0. Jadi saya merubahnya di ini 1 bagian. Jika dia lebih besar 0, maka if-nya ini, jika A1 kurang dari A, dia bertambah dengan 1. Jadi ada logika di dalam logika. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya bermain di logika. Agak rumitnya di situ. Maka ketika di bagian sini, nih, ketika dia lebih dari 3, dia sudah berhenti di angka 3. Tidak bisa kita klik lagi, sudah tidak mau ke sana. Ketika dia negatif, dia belum berlaku. Dia hanya berjalan terus. Sehingga kita harus batasi lagi. Ini itu untuk yang positif, sini yang negatif. If jika A1 lebih dari, kalau ini tadi kan kurang dari, ini lebih dari A, maka A1 itu kurang dari, dikurangi min 1. Kemudian yang lain, set value dia ke A. A1 sama dengan A. Nih. Jadi logikanya menjadi panjang kayak gini. Jadi ketika kita mulai dari A-nya 0, ini ada yang kurungnya keliru. Kita cek lagi. Jika ini dihadit dengan kurung, ini dengan situ, berarti ini kurang 1 lagi. Nah, dah. Oke. Dia berjalan, berhenti di angka min 3. Nah, sekarang ketika di sini dia berubah, ketika di A ini berubah, kita klik, kita beri script lagi. Jika A-nya berubah di update, on update, maka set value yang dirubah apanya? Yang dirubah adalah nilai A1 berubah menjadi 0. Jadi ketika angka ini berubah 0, maka dia akan, kita enter, dia kembali ke 0. Sama di sini angka 4. Dia berjalan 4 langkah. Ketika kita ganti di bagian sini min 4, dia kembali ke 0 lagi, berjalan ke sana. Jadi nanti kayak gitu. Kemudian kan di sini tadi dia selalu berjalan dari 0 jika di bilangan satunya, sehingga kita bisa menambahkan sebuah titik ini, kita tambahkan dengan segmen garis. Nih, kita tambahkan garisnya itu labelnya nggak usah, ini nggak usah, titiknya kita sembunyikan. Jadi dia selalu berjalan dari 0. Saya perbesar aja garisnya. Wah, ini juga warna merah.
Jadi ketika di bagian sini saya rubah menjadi 6, dia mulai dari 0 melangkah sampai dengan 6. Kemudian ketika dia itu berubah menjadi min 9, dia mulai dari 0 lagi melangkah ke sana. Nah, sekarang yang bilangan yang kedua, prinsipnya sebenarnya sama, cuma kita harus hati-hati dengan operasi kita ini. Dia penjumlahan atau pengurangan. Sehingga kita harus punya bilangan bantu lagi. Di mana bilangan bantuan kita ambil seumpama B1 itu berasal dari, kan sebenarnya operasi ini dia perkalian. Jika plus ketemu negatif dikalikan itu sama dengan negatif. Min ketemu min, maka dia berubah menjadi positif, kan kayak gitu. Sehingga kita harus punya ini. Jika B1-nya itu terutama yang berubah adalah di min ketemu dengan min. Dia positif atau negatif. Kalau yang atas sih nggak masalah. Dia tetap di B. Jadi kita punya bilangan lagi. Jika sama ini T1 dikalikan dengan B. B1-nya ini. Supaya kita bisa membuat value jika A, jika yang ditekan itu min 1 itu, jadi sama kayak gini. Jika di sini kita tekan plus atau dengan min ini, kan dia ketika plus B1-nya kan dia 0. Berubah menjadi nilai B1 dia 0. Kemudian kita tekan ini plus, dia berubah menjadi B1-nya min 5. Ini perhatikan dulu. Ya, kemungkinan di sini dia untuk logikanya mungkin ada banyak sekali mahasiswa yang masih bingung. Jadi di sini nanti B1 itu tujuannya adalah mengganti angka B ini. Jika kita menekan plus, apapun tanda ini tetap, ya kan, dia tetap B1-nya tetap min 5. Ketika kita tekan di sini, seharusnya B1-nya adalah plus 5. Nih, seharusnya B1 itu harus berubah menjadi plus 5. Kenapa? Min 9 tambah dengan 5. Min kali min plus. Jadi ketika kita tekan ini, kalau ini jelas, benar, bahwa T-nya itu tuh. Ketika kita tekan di sini, maka kita harus tambah lagi di dalam properti ini, on kliknya, kita tidak cukup adanya T1 dan T2. Kita harus ubah menjadi ada T3. Kita tambahkan lagi T3 sama dengan 0 dulu. Jadi ketika kita tekan di negatif, yang kita rubah adalah T3. Set value T3 sama dengan min 1. Ini. Sedangkan pada penjumlahan ini kita tambahkan lagi nilai T3, set value T3 sama dengan 1. Ini. Sehingga B1 itu bukan T1 tetapi T3 kali
B. Sehingga kita plus, tekan plus, B1 tetap min 5. Kita tekan min, dia berubah menjadi 5 walaupun di sini tulisannya tetap 5, min 5. Itu sebagai batasannya nanti. Kita ambil langkah kedua. Mungkin kalau sampai sini, terutama di B1 itu kenapa kok ada belum paham, ya kita lanjutkan dulu saja. Nanti tahu maksudnya itu digunakan untuk apa. Di sini ada langkah kedua. Langkah 2 untuk bilangan kedua. Nah, tadi kenapa kok saya buat ada B1? Kan prinsipnya di sini juga akan berjalan lagi. Ada benda atau titik B. B yang berjalan mulai dari A. Jika ini negatif, dia berjalan ke kiri. Jika di sini positif, berjalan ke kanan. Nah, nanti ketika main, kan seharusnya dia itu juga berputar kalau sama ada satu objek. Tapi kan di sini dia titik. Nah, nanti begini. Kita punya titik baru lagi. Ada B2. Mungkin mulai dari B2 itu sama dengan dimulai dari A sebenarnya. Nih, sama dengan 0 dulu aja. B2 sama dengan 0. Ada titik B sama B1. Nanti kita rename aja. Dia berjalan dari B2, dimulainya Y-nya angka 2. Ini untuk titik yang kedua. Titik yang kedua ini. Saya beri warna merah, biru. Saya rename aja ini sebagai simbol bahwa di sini B. Ketika bilangan B2 itu kita rubah, jadi kita rubah seperti yang tadi. Nih, bilangan kedua kita rubah posisinya, set value B2 itu B2 harus sama dengan A1. Kan dia terakhirnya di A1. Di A1 atau A. Nih. Jadi ketika benda ini dirubah min 2, dia harus mulai dari sini. Ketika kita tekan min, kan kalau di sini dia min, seharusnya berjalannya kan ke kiri. Tetapi berhubung dia min ketemu min menjadi plus, dia berjalan ke kanan. Makanya tadi saya tambahkan adanya B1. Tujuannya biar ke kanan tadi. Prinsipnya masih sama. Di mana di sini sebagai acuan adalah bilangan bukan B ini tetapi bilangan B1. Jika if B1 lebih dari 0, maka dia berjalan ke kanan. Set value yang berjalan siapa? B2. B2 ke kanan, B2 plus 1. Kemudian yang ke kiri, jika yang kurang dari, set value B2, B2 min 1. Jadi nanti walaupun di sini langkah kedua, nih,
walaupun dia itu negatif, dia berjalannya ke kanan. Kalau ini saya plus, dia nanti berjalannya ke kiri. Ini min, nanti kayak gitu. Ketika di sininya nanti dia adalah 3, dia tetap berjalannya ke kiri kalau negatif. Jadi untuk membalik langkah tadi kita perlu adanya B1. Nah, sekarang prinsipnya seperti A. Jika B1 lebih dari 0, harus ada batasannya sampai sini. Sama ini. Ini min 3. Jadi kita harus batasi sampai sini. Jadi dia berjalannya if jika yang berjalan adalah B2 harus kurang dari, kan ketika dia lebih besar 0. If B2 jika masih kurang dari B1, jangan B, dia akan berubah. Yang sebagai acuan adalah B1-nya. Maka set value-nya dia bertambah dengan 1. Kemudian jika sudah sama, berarti set value B2 sama dengan B1. Nih. Yang satunya, jika if B2 jika ke kanan, ke kiri, B2 masih lebih dari B1, maka dikurangi dengan 1, set value B2, B1. Oke. Ini masih belum benar, kita cek lagi. Jadi logika kita, jika B1 itu lebih dari 0, maka jika B2 kurang dari B1, dia bertambah 1. Kemudian jika sudah B2 melebihi 1, maka dia kembali ke B1. Jika dia negatif, B2 lebih dari B1, maka value-nya adalah dia berkurang 1, B1. Kita ulangi aja di sini, seumpama min 2. Nah, di sini kan seharusnya dia batasannya bukan B1. Dia berhentinya di B1 di angka 2 ini. Seharusnya berapa? Ini sudah masuk ke operasi penjumlahan kita batasannya. Jadi tidak bisa kita membatasi sampai B1, tidak bisa, tetapi harus ya A min B atau A plus B-nya. Jadi nanti untuk batasannya kita nggak bisa langsung menggunakan B1-nya, soalnya dia B1 itu dia berhubungan dengan yang di sini. Maka batasannya kita buat batasan baru, di mana ketika ada bilangan baru lagi atau angka baru sama F, angka baru ini berubah dengan begini. Jika tandanya itu plus, maka A plus B nilai dari situ atau nilai aslinya. Jika tandanya negatif, maka A min B. Jadi walaupun di sini angka atau bilangan, kita bisa menggunakan
rumus if. Ini kondisinya jika ini plus tadi adalah T1 nya, T1 sama dengan 1, maka F itu bernilai A plus B. A plus B jika tidak sama dengan 1, maka A min B. Jadi nilai F itu ditentukan oleh operasi yang di sini. Sehingga batasannya tadi bukan B1 tetapi F. Kita batasi dengan dia masih kurang dari F. Ini juga kurang dari F. B1-nya ini berubah menjadi F. Ini juga F. Nah, oke. Sehingga ketika ini tadi saya min 5 diawali dari sini, langkahnya sampai dengan min 5, ketemunya adalah min 4. Nah, kemudian garisnya ini tadi kalau hilang kita tambahkan lagi. Nah, tadi kemungkinan ada titik yang hilang. Jadi ada titik baru di sini, titik F. Dia berjalan dari sini ke sana. Warnanya saya perbesar, warnanya warna merah. Labelnya kita hilangkan. Label hilangkan. Titik F kita sembunyikan. Titik F kita sembunyikan. Kemudian di sini dari B ada titik baru lagi. Ini F, ada titik G. G-nya itu berasal dari X-nya adalah min 9 itu punyanya A, Y-nya adalah 2. Dari titik sini kita tambahkan sana. Warnanya dengan warna sesuaikan dengan titiknya. Jadi warna biru. Labelnya kita sembunyikan. Titiknya ini juga kita sembunyikan. Sehingga ketika di bagian sini seumpama ada 3 ditambah dengan 2 ini. Nah, di sini kan seharusnya bukan A tetapi kita ikut di bagian sini tadi A1. Jadi titik G itu bukan lagi A yang 2. Jadi nanti kalau kita perhatikan dia berhenti B2 kurang dari F. F-nya 2. B2-nya sudah 2. Padahal di sini kan dia masih 0. Sehingga batasannya ini sebenarnya bukan lagi B2 tapi kita harus menambahkan A1-nya. A1 plus B2. Kan yang berjalan kan dia diawali dari A1. Sehingga B2-nya bisa bertambah 1. F-nya berhenti di F itu seharusnya juga berhenti di F kurangi A1. Saya dia berjalan dari A1. Kalau tadi kan berjalan dari 0 yang titik A. Ini juga ya. A1 plus B2. Kemudian dia berhenti kalau di sini dia harus lebih besar. Di sini plus A1. Nah, oke. Sehingga ketika ada ini dia berhenti di 2. Kemudian ketika kita cek lagi ini ada 3 dikurangi dengan min 5. Nih. Langkah pertama dia 3 dulu kurangi min 5. Dia sampai di angka 8. Jadi nanti kayak gitu. Jadi kita harus membatasi di bagian-bagian itu. Ketika di sini negatif
tandanya plus, ini saya ambil min 2, maka dia ke ini negatif plus min 2. Nah, di sini kan masih ada kesalahan ketika ini seharusnya dia berhenti di min 5, tetapi dia berhenti di ini min 11. Sehingga di langkah-langkah ini harus kita cek kembali berhentinya ketika dia itu positif. Jadi jika B1 nya itu positif, ini kan B1 negatif. Kita cek yang di bagian sini. F nya itu kalau kita lihat dia min 5. Min 5 kalau kita ini, jadi di sini jangan di plus A1, jangan, tetapi cukup dengan 5. Jadi kalau kayak gini kita oke. Jika di bagian sini kita ganti aja min 4, sama kayak gitu. Langkahnya seharusnya dia berhenti nanti ini bukan min 10, tetapi kita harus rubah menjadi min 7. Dimana ketika dia itu B1 nya, B1 kan dia negatif, jadi yang berlaku kan yang di bagian sini. Jika A1 ku lebih dari F, maka B2 min B1. Ini jika negatif, value nya adalah F, F nya adalah min 7. Seharusnya udah bisa seharusnya. Ini B sama dengan B2 sama dengan F. A1 nya A1 F dikurangi, kalau di sini dia harus pakai F dikurangi A1 juga, min A1. Nih, soalnya F itu kan dia min 7 kurangi lagi. Nah, di sini. Jadi kita cek lagi, kalau ini min 5, dia harus berhenti di 8. Nah, nanti ketika B-nya itu positif, dia negatif. Nih, kita tambahkan min 3. Dia harus berhenti di 0. Ini sudah benar. Jadi kayak gini, tinggal kita tambahkan seumpama ada titik yang berjalan. Titik yang berjalan untuk hasilnya, untuk mengecek bahwa di sini adalah hasilnya. Hasilnya mana tuh? Hasilnya di sini tadi sama dengan objek F. Nih, angka F-nya. Nih, bahwa 3 dikurangi min 3 adalah 0. Sama kita tambahkan titik baru untuk mengecek, ya nggak masalah, sama ada titik kalau di sini sampai GH. H itu dari H sama dengan F, 0. Oh, kayak gini. Titik H. Sama kita punya A-nya 2 plus 3. Ini H-nya kan dia ini. Tetapi nanti kita ambil dia itu berjalan, ini hasilnya nanti. Ini hasil bahwa garis yang kita langkahkan itu harus berhenti di H. H adalah hasil, sama kita tulis saja hasilnya. Hasil atau kunci. Sama kayak gini. Jadi kita punya, tambah spasi. Nih hasil. Jadi ini sebagai kuncinya, sebagai penanda apakah jawaban kita, langkah-langkah kita itu benar atau tidak. Jadi nanti kayak gitu. Untuk langkah-langkahnya dia harus berhenti di tuh. Kalau ini sudah selesai benar, maka kita hilangkan untuk apa ini gridnya. Untuk sumbu Y juga sama, di grafiknya sumbu Y aksisnya kita hilangkan.
di bagian pengaturan dicari yang untuk aksesnya atau Y-nya. Ini kita cari aja. Nah, di sini so aksesnya, kemudian kita cari yang untuk Y aksesnya. Kalau kita hilangkan, bisa-bisa saja ini Y akses, kita hilangkan sumbu Y-nya, jadi tinggalkan ini aja. Jadi di bagian sini seumpama ada min 2 ditambah dengan min 3 ini min 4 gini, hasilnya adalah min 6. Ini sudah ada. Langkahnya tinggal kita cek benar atau tidak. Jadi begitu untuk membuat media pembelajaran di operasi bilangan bulat. Emang di sini untuk langkah logikanya itu sangat panjang sekali. Jadi sengaja di bagian sini saya buat kesalahan-kesalahan dulu. Tujuannya apa? Biar kalian paham tentang kenapa kok dapat A+1, A1 plus B2 dan lain sebagainya. Kalau sama saya hanya menuliskan langsung skripnya kayak gini tanpa ada kenapa kok harus menuliskan itu, biasanya pada bingung kenapa kok dapat rumus yang panjang kayak gini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.